Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di era digital saat ini, tentu kita nggak bisa lepas dari yang namanya sosial media. Bahkan kalau bisa saya bilang, sosial media itu sudah seperti sahabat kita. Bahkan sudah seperti pasangan hidup kita. Loh, kok bisa? Iya, karena sosial media itu tempat kita mencurahkan segala hati kita, segala pikiran kita, bahkan untuk mencurahkan hanya sekedar untuk curhat, atau lagi galau kita curahkan di sosial media. Ada juga yang menggunakan sosial media untuk belajar, misalnya mencari akun-akun pembelajaran, mencari videonya terus di save atau di download, ditaruh di galeri HP, nanti belajar saat lagi gabut atau lagi dibutuhkan. Tapi ada juga yang menggunakan sosial media untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Contohnya apa? Contohnya bermain sosial media, ya sebut saja TikTok, Instagram, itu kita menggunakannya berjam-jam sampai lupa waktu, lupa makan, lupa belajar, sampai lupa sholat. Jangan sampai lupa sholat ya teman-teman. Oh ya, teman-teman generasi milenial sekalian, pernah gak sih teman-teman ibarat kata teman-teman nge-scroll TikTok, tiba-tiba FYP TikTok teman-teman isinya ceramah agama. Contohnya ceramah agama Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, atau konten-konten yang isinya bukan ceramah tapi kayak konten yang kayak misalnya tips dalam berwudu atau tata cara sholat yang baik dan benar sesuai sunnah, yang kayak gitu-gitulah. Atau misalnya dorongan untuk menyebarkan, meng-share donasi untuk saudara kita yang di Palestina. Contohnya itu aja. Teman-teman pernah gak lewat konten seperti itu? Itu pasti ada dorongannya teman-teman. Mungkin teman-teman sekalian sering menonton video ceramah, sering menonton konten-konten yang positif, yang berunsur religi seperti itu. Generasi milenial itu kalau udah masa teknologi udah paling pintar teman-teman. Kita nggak usah diajarin, udah pintar main gadget, udah pintar otak-atik sana sini, kayak gitu. Tapi kita pernah gak berpikir, kita ini gunain sosial media cuma buat nonton aja, cuma buat cuma buat ngilangin stres aja, atau cuma buat nemenin rebahan aja selama sejam, 2 jam, bahkan 5 jam? Tentu enggak dong. Kita sebagai generasi milenial itu wajib untuk menggunakan sosial media sebagai media dakwah. Loh, kan ini digital literasi, kok bawa-bawa agama? Ya, namanya literasi digital dalam bersosial media, menyebarkan konten positif seperti konten agama, itu juga termasuk literasi digital teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman pikir patokannya literasi digital itu cuma kayak sosial media, internet, komputer, dan lain sebagainya, atau teknologi belaka. Enggak teman-teman, menyebarkan konten positif di media sosial juga termasuk dalam kita berliterasi. Kita nonton ceramah agama, kita pahami, kita mempelajari apa isi ceramahnya, apa yang disampaikan oleh penceramahnya. Itu bagian dari literasi loh. Kita mendengarkan, memahami, lalu kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak gitu teman-teman. Dalam agama Islam, umat muslim percaya dalam sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Belighu anni walau ayah." Sebarkanlah dariku walau cuma 1 ayat. Artinya apa? Nih, di Islam aja kita wajib loh untuk kita bermedia sosial. Untuk kita menyebarkan konten-konten positif. Kita wajib berdakwah. Kita wajib menyebarkan kebaikan. Nabi saja, walaupun dalam zaman Nabi gak ada yang namanya sosial media, gak ada. Tapi Nabi tahu kita ini umat Islam itu wajib
dalam agama Islam itu wajib untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan agama, siarkan agama kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lakuin apa dari konten itu? Teman-teman bisa lakuin apa sih dari sosial media? Apa yang kita bisa manfaatkan? Teman-teman buatlah konten-konten seperti ceramah, atau misalnya kalau gak mau buat ceramah, teman-teman bikin tips and trick bagaimana tata cara wudhu yang baik dan benar sesuai sunnah Nabi, atau video-video yang kayak video films tentang teman-teman yang kayak misalnya lagi puasa terus tergoda dengan air yang ada di meja. Nah, itu jadi pembelajaran. Walaupun cuma video sesimpel itu, tapi ada makna tersembunyi di dalamnya, makna risalah agama kayak gitu. Tapi kalau teman-teman misalnya males kalau buat video, pengennya lihat video ceramah agama terus di-share, salin linknya, tautin di status Instagram atau WhatsApp, atau disebarin ke grup keluarga atau grup teman-teman, itu boleh kok. Kalau teman-teman males buat konten, teman-teman masih bisa untuk menyebarkannya, menyebarkan konten-konten dari orang lain. Orang lain upload apa, kita share ke teman-teman kita, saudara kita, atau keluarga kita. Dan kita walaupun cuma nge-share, itu bisa berbuat pahala loh teman-teman. Atau setidaknya kalau kita nggak percaya kita dapat pahala, setidaknya kita udah memasukkan rasa senang ke hati orang lain. Contohnya saudara-saudari kita yang ada di Palestina sana, kita meng-share video mereka, penderitaan mereka, terus kita sebarkan dengan semangat bebaskan Palestina, atau dalam kerennya itu Free Palestine. Maka itu sebenarnya teman-teman sudah memasukkan rasa senang ke hati saudara-saudari kita yang ada di Palestina, teman-teman. Kayak gitu. Dan pastinya akan sangat berguna bagi diri kita maupun orang lain. Jadi teman-teman, gunakan sosial media untuk menyebarkan kebaikan. Satu kebaikan teman-teman akan menumbuhkan 1000 manfaat di kemudian hari dan di masa depan. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Bye bye.